Hello guys, welcome back to Links Corner, tempat kita sharing ilmu. Pada Links Corner di video ini, kita akan sharing mengenai konsep dasar pada fisika instrumentasi. Berbicara mengenai fisika instrumentasi, tentunya tidak lepas dua suku katanya, fisika dan instrumentasi. Fisika merupakan ilmu yang mempelajari gejala serta interaksi alam ataupun benda-benda dengan cara mengukur, sedangkan instrumentasi itu sendiri adalah suatu perangkat atau sistem yang memiliki fungsi untuk mendeteksi, mengkuantifikasi atau mengukur, memantau dan mengontrol besaran atau parameter fisika, termasuk melakukan identifikasi, pemodelan, simulasi, serta integrasi dan optimisasi. Secara general, instrumen merupakan sistem pengukuran sebagai antarmuka atau interface antar manusia dan besaran-besaran fisika pada fenomena alam, proses, mesin, lingkungan, dan sebagainya. Pada sistem instrumentasi terjadi beberapa proses yang diawali dengan tujuan melakukan instrumentasi itu sendiri, yaitu untuk mengontrol atau untuk mengidentifikasi atau untuk mensimulasikan atau untuk mengoptimalkan. Nah, setelah itu aktuator akan membantu dalam pengeksekusian sistem pengukuran yang kita maksud tadi terhadap suatu target berupa objek ataupun sistem. Proses selanjutnya adalah pengukuran dan mengakuisisi data yang didapatkan. Setelah itu, data hasil pengukuran akan diproses dengan proses komputasi dan hasilnya bisa ditampilkan dalam bentuk gambar, grafik, ataupun data numerik. Serta setelah itu disesuaikan dengan input awal pada sistem pengukuran. Dari sinilah kita bisa menganalisis bagaimana sistem tersebut bekerja. Instrumentasi ataupun sistem pengukuran itu sendiri sangat banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara general, manfaat utamanya adalah memantau dan mengendalikan besaran-besaran fisika yang dijabarkan dalam pertama, indikasi dan monitoring, yang kedua, kontrol dan otomasi, dan yang ketiga, billing dan custody transfer. Nah, kita lihat dulu ke yang pertama. Instrumentasi sebagai indikasi dan monitoring dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi suatu proses atau keadaan suatu sistem. Contohnya, mengukur besaran-besaran fisika pada kendaraan seperti posisi, kecepatan kendaraan, ketinggian pada pesawat terbang misalnya, temperatur mesin, volume bahan bakar, dan lain-lain. Selanjutnya, kita juga bisa mengetahui temperatur manusia melalui pengukuran dengan termometer non-invasif. Sebagai indikator dan monitor, sistem instrumentasi juga digunakan untuk mengukur besaran perangkat proses industri seperti aliran BBM dan gas pada pipa, tekanan pada reaktor, dan sebagainya. Untuk memantau keadaan cuaca, diperlukan pengukuran pada curah hujan, kecepatan angin, dan lainnya. Yang kedua adalah instrumentasi sebagai kontrol dan otomasi pada suatu sistem yang dimaksudkan untuk mengendalikan keadaan sistem suatu proses. Contohnya saja pada sistem autopilot pesawat terbang, besaran referensi seperti ketinggian, kecepatan, dan lainnya diinput pada komputer autopilot dan disesuaikan atau dieksekusi oleh aktuator seperti mesin, flap, ataupun aileron, dan juga bisa lainnya. Setelah itu, instrumen ukur seperti altimeter, giroskop, dan sebagainya akan mengeluarkan nilai besaran terukur atau nilai besaran yang sebenarnya dari pesawat kepada komputer autopilot untuk dikoreksi jika tidak sesuai. Nah, yang ketiga, sistem instrumentasi juga dimanfaatkan sebagai billing dan custody transfer.
Jadi digunakan untuk membayar suatu transaksi dalam perdagangan. Contohnya pada pengisian BBM di SPBU, yang dibayar merupakan berapa banyak BBM yang terhitung dan dikalkulasikan dengan nilai mata uang. Begitu juga dengan KWH meter yang terpasang di setiap rumah, di mana setiap KWH-nya dikalkulasikan dengan jumlah rupiah sesuai konversi dari jasa perusahaan listrik tersebut. Di supermarket juga menerapkan sistem ini untuk penjualan buah-buahan atau lainnya yang perlu ditimbang. Perdagangan yang fair dan proteksi konsumen itu sebenarnya adalah kebenaran harga yang tercantum pada spesifikasi hasil industri. Setelah itu, pengukuran volume berat dan besaran lain pada komoditas perdagangan. Pengukuran fraksi berat volume dan fraksi lainnya pada komponen yang tergandung pada obat-obatan, makanan, dan sebagainya juga penting ya di dalam perdagangan yang fair dan proteksi konsumen. Nah, serta pengukuran waktu dan besaran lainnya yang dilakukan oleh penyediaan jasa komersial seperti layanan telepon dan lain-lain. Beberapa hal inilah yang diterapkan secara legal pada dunia metrologi. Selain untuk monitoring, kontrol otomasi, dan billing custody transfer, instrumentasi juga diperlukan dalam safety, health, and environment, serta kinerja dari suatu sistem. Pada safety atau keselamatan manusia, sistem instrumentasi mendeteksi dan mengendalikan besaran fisika pada hazardous area atau daerah yang berbahaya di industri proses, seperti halnya tekanan dalam pipa, serta temperatur reaktor, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam hal safety, dapat melakukan pemantauan, pengendalian, dan otomasi besaran fisika pada sistem transportasi, dan mendeteksi serta mengendalikan tekanan, temperatur pada unit-unit proses di industri migas. Manfaat sistem instrumentasi pada kesehatan adalah melakukan pemantauan tekanan darah, denyut jantung, gelombang otak, temperatur, dan besaran lain pada tubuh manusia dalam bidang kedokteran. Selanjutnya, manfaat pada lingkungan, sistem instrumentasi diaplikasikan untuk mendeteksi kandungan polutan di udara, tanah, maupun air. Pada kinerja sistem instrumentasi membantu untuk memonitor dan mengontrol besaran fisika maupun kimia pada suatu proses produksi untuk jaminan kualitas, serta untuk operasional sistem pada transportasi misalnya, pembangkit energi, dan sebagainya. Terjaganya kinerja proses produksi itu akan menjamin kualitas produk yang bagus dan efisiensi energi serta konservasi lingkungan tentunya. Nah, dari beberapa penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang konsep dasar fisika instrumentasi, dapat kita simpulkan bahwa konsep dasar dari fisika instrumentasi itu sebenarnya adalah mengukur suatu besaran yang ditampilkan sesuai dengan satuannya. Adapun besaran fisika yang umum adalah panjang, kecepatan, gaya, tekanan, temperatur, frekuensi, kapasitansi, maupun resistansi. Dan juga masih banyak yang lainnya yang digunakan pada besaran-besaran fisika. Sedangkan beberapa besaran berikut merupakan variabel sinyal seperti tegangan, arus, cahaya, frekuensi, perpindahan, dan sebagainya. Beberapa variabel atau besaran fisika yang sering dijumpai contohnya pada suatu rumah itu adalah temperatur, bisa temperatur dalam ruang, pada lemari es ataupun pada oven. Selanjutnya ada aliran air dalam pipa,
daya listrik, dan lainnya. Yang kita sering jumpai pada mobil, besaran fisikanya adalah temperatur, tekanan, ketinggian tangki BBM, serta kecepatan kendaraan. Bisa jadi besaran-besaran lainnya. Untuk di industri, biasanya besaran-besaran fisikanya atau variabel-variabel fisikanya lebih kompleks, seperti temperatur reaktor, distilasi, tungku pemanas. Ada juga aliran fluida pada BBM, material proses, dan sebagainya. Dan tekanan pada reaktor juga mempengaruhi proses di industri, tekanan pipa tangki, dan tekanan-tekanan lainnya ya. Besaran lainnya, misalkan ketinggian cairan dalam tangki, reaktor, drum, dan sebagainya. Nah, itulah tadi beberapa variabel atau besaran-besaran fisika yang sering kita jumpai di beberapa tempat ya. Dan sekian dulu sharing session pada video kali ini. Nanti akan dilanjutkan kembali pada konsep dasar fisika instrumentasi part 2. See you on the next video.